itu dikembangkan oleh gurunya ya, oleh guru. Mafhumnya apa? Bukan oleh provinsi, oleh kantor Kanwil, bukan oleh Kemenak, bukan oleh KKGMBP, tapi dikembangkan oleh gurunya itu, karena dia yang diberi amanat oleh undang-undang untuk melakukan penilaian. Nah, hanya saja kami memberikan keleluasaan dalam hal tertentu, misalnya nanti guru ternyata SDM-nya tidak mampu untuk membuat itu, maka dia harus berkolaborasi dengan komunitas belajar dalam ada KKG, MPMP yang ada di tempat masing-masing. Itu enggak masalah. Tapi bagi guru yang sudah siap, itu kewenangannya diserahkan kepada satuan pendidikan, dalamnya adalah guru mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, karena tadi harus mengacu kepada karakteristik mata pelajaran, maka dalam penilaian PAI dan budi pekerti ini harus mengutamakan kepada keterampilan dan sikap beragama, tidak sekedar pemahaman terhadap materi PAI dan budi pekerti itu. Ini menjadi penting tekanan di dalam juknis ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi utamakan pada keterampilan. Nah, apa karakteristik mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti ini? Jadi begini, kami membagi ada 3, Bapak Ibu sekalian ya, karakteristik dari mata pelajaran PAI dan budi pekerti ini. 1, terkait dengan keterampilan beragama. 2, terkait dengan sikap dan perilaku beragama. 3, terkait dengan pengetahuan agama, pengetahuan PAI. Nah, yang pertama, penilaian terhadap keterampilan ini itu terkait dengan keterampilan yang terkait dengan ubudiyah hari-hari yang ia harus jalankan dalam hidup sehari-hari atau fardu ain. Misalnya, anak kita bisa nggak berwudu, bisa nggak sholat, gerakannya pas nggak, itu yang dimaksud dengan keterampilan keagamaan. Keterampilan melakukan sholat, yang dimaksudnya adalah gerakan sholat, caranya niat, caranya wudu, caranya kemudian tayamum, praktek hafalan doa-doa dan seterusnya. Ini yang kami kategorikan dengan keterampilan keagamaan. Nah, yang kedua adalah penilaian sikap dan perilaku. Ada 2 hal yang berbeda, sikap dan perilaku. Kalau perilaku keagamaan yang dimaksud adalah mengukur sejauh mana ajaran agama Islam itu terimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, anak hari-hari sholat enggak? Hari-hari dia rajin berdoa enggak? Rajin zikir enggak? Anak-anak kita ketika puasa Ramadan dia melakukan puasa enggak? Nah, ini yang kita maksud dengan perilaku beragama. Nah, mohon maaf ya, ini mungkin ada salah ketik ini. Ini mestinya adalah perilaku beragama. Perilaku beragama. Nah, yang kedua, bagian kedua itu adalah sikap beragama. Nah, sikap beragama ini untuk mengukur terhadap apakah praktek keagamaan tadi itu, yaitu perilaku beragama tadi itu berwawasan rahmatan lil alamin, yang tadi kami sebut sebagai program moderasi beragama. Jadi kita pastikan anak-anak kita dalam belajar PAI, pendidikan agama Islam, itu tidak menjadikan anak-anak kita itu punya sikap, cara pandang yang ekstrim, tapi tetap moderat. Karena dengan moderat inilah nanti dia punya perilaku yang kategori rahmatan lil alamin itu. Yang dalam konteks ini, menurut kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk indikatornya ada 10, tapi yang paling utama yang kita ingin tumbuhkan di dalam pelajaran PAI ini di 4 tadi itu, yaitu sejauh mana komitmennya terhadap kebangsaan, toleransi, kemudian kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Ini yang paling inti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, juknis ini mengamanatkan kepada kita ada 3 aspek yang diukur. 1, keterampilan beragama. 2, sikap dan perilaku beragama. Yang ketiga adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini yang dimaksud adalah pengetahuan tentang
ajaran agama itu. Misalkan rukun sholat ada berapa, kemudian terkait dengan syarat-syarat wudhu itu apa saja, misalnya pengetahuannya. Kita punya asumsi bahwa orang yang anak kita yang tahu rukunnya sholat, belum tentu ketika disuruh sholat, sholatnya sudah benar. Cara rukunnya bagaimana dan sebagainya. Maka perlu diuji bagaimana keterampilan keagamaan. Nah, setelah itu dilihat di setiap hari, dipraktekkan enggak, maka perlu dilihat sikap. Apa tadi, perilaku beragamanya. Yang pertama tadi itu keterampilan beragama, kemudian perilaku beragama sehari-hari, dan sikap beragamanya. Nah, baru yang terakhir, ini adalah terkait dengan pemahaman ajaran agamanya. Jadi kalau dirinci betul berarti ada 4 ya, ada 4 ini. Ini yang diamanatkan, mohon Bapak Ibu para guru, ketika memberikan penilaian, 4 hal ini itu bisa dicakup, bisa dilakukan semuanya. Bahkan dalam jenis ini, nanti di bawah kita yang pengetahuan itu hanya 30%. Yang keterampilan, sikap dan perilaku agama tadi itu 70%. 70% untuk menyumbangkan kepada kelulusan. Atau dalam arti juga ketika kita mengembangkan instrumen penilaian, itu 70% itu mengukur terhadap keterampilan keagamaan dan sikap perilaku keagamaan. Kemudian pemahaman ajaran agama itu hanya 30% saja. Bila perlu dalam kondisi tertentu, okelah pemahaman ajaran ini nggak usah diujikan di ujian akhir atau di kelulusan, cukup mengambil penilaian-penilaian yang selama ini dilakukan dalam sumatif di kenaikan kelas dan seterusnya misalnya, tapi difokuskan kepada keterampilan keagamaan ini. Nah, kita berasumsi begini Bapak Ibu sekalian, kita berharap anak-anak kita lulus dari SD, dari SMP, dari SMA, itu harus bisa minimal bisa sholat, bisa wudhu, sholat, bisa melakukan ya, bukan paham tentang. Itu fokusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian cakupannya bagaimana Bapak Ibu? Cakupan penilaian kelulusan peserta didik pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti ini merujuk kepada satu, pembiasaan akhlak dari kekhasan sekolah. Ini yang pertama. Yang kedua, merujuk kepada kurikulum yang diberlakukan di satuan pendidikan. Jadi ada 2 rujukan. Jadi kelulusan pada PAI itu tidak cukup hanya merujuk kepada SKL, tapi juga merujuk kepada pembiasaan-pembiasaan ajaran-ajaran yang dibiasakan di sekolah itu sebagai ciri khas. Nah, karena ketika Bapak Ibu nanti membuat instrumen, itu hal-hal yang selama ini dibiasakan itu bisa dijadikan sebagai objek untuk dilihat. Apakah anak-anak sudah, misalkan ada pembiasaan sholat, apakah anak-anak kita itu sudah biasakan sholat misalnya. Ada di sekolah itu ada pembiasaan, misalkan tilawah, apakah anak itu melakukan itu dan seterusnya. Nah, itu menjadi bagian dari yang dipertimbangkan kita cakupan apa yang harus dinilai. Nah, ini memang agak berbeda dengan panduan sebelumnya atau mata pelajaran lain. Jadi kita tidak hanya fokus pada SKL, juga pada kekhasan sekolah yang ditetapkan ya. Syaratnya ditetapkan oleh sekolah ya, tidak semaunya sendiri satuan guru-guru kita tidak, tapi harus ditetapkan oleh satuan sekolah. Nah, kurikulum ini apa? Merujuk kepada kurikulum apa? Ya SKL yang ada di, kalau kurikulum 13 yang menggunakan SKL KIKD, kalau menggunakan kurikulum Merdeka berarti menggunakan CP, SKL dan CP itu menjadi pertimbangan. Jadi panduan ini tidak hanya mengatur untuk yang kurikulum Merdeka, tapi juga kurikulum 13 atau dibalik, tidak hanya mengatur terkait dengan kurikulum 13, tapi juga kurikulum Merdeka. Artinya fleksibel, ini sudah dibuat secara fleksibel. Penilaian kelulusan peserta didik mata pelajaran PAI dan budi pekerti dilakukan secara fleksibel. Nah, ini fleksibel artinya boleh bervariasi, boleh dari aspek apa? Waktu, cara. Jadi waktu dan cara. Artinya begini, Bapak Ibu ketika melakukan penilaian ini, boleh waktunya kapan saja.
sepanjang tahun. Tidak hanya ditumpuk di minggu terakhir sebelum lulusan, tidak. Tapi boleh dilakukan di mulai semester akhir di semester awal, itu boleh. Nah, yang penting target tadi itu atau SKL yang ditentukan itu tercapai. Ini maksud dari aspek waktu. Sehingga di daerah itu bisa beda-beda. Kapan melakukan ujian kelulusan dan seterusnya ini terserah. Ini tidak lepas dari prinsip kita bahwa ujian kelulusan ini adalah bagian dari sistem penilaian kita, yaitu sumatif, yang itu kewenangan. Jadi intinya terserah kepada satuan pendidikan. Dari aspek waktu maupun caranya. Dengan cara apa? Dengan teknik apa? Contoh misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Untuk menilai kemampuan keterampilan tadi itu, anak-anak kita bisa apa tidak harus guru sendiri yang uji, bisa bekerja sama dengan lembaga lain. Misalnya TPQ, pendidikan dina takmilia itu bisa kita bekerja sama untuk anak ini dites oleh mereka. Kita tinggal terima jadi. Nah, misalnya begitu. Itu lebih terjamin. Kalau itu memang terjamin misalnya. Tapi syaratnya harus kredibel. Lembaga yang bekerja sama untuk menilai anak-anak kita itu harus bisa dipercaya namanya. Jaminan mutu eksternal lah. Kalau dinilai guru sendiri itu kan bisa apa gitu. Tapi kalau bekerja sama dengan lembaga lain, kita bawa ke dalam, itu lebih terjamin. Misalnya begitu. Jadi itu salah satu keluasaan di dalam cara kita menilai. Atau cara di dalam menentukan instrumennya, teknik. Bisa portofolio, bisa menggunakan penilaian antar teman, penilaian diri, kemudian penilaian observasi dan seterusnya. Itu silakan dibuat bervariasi yang sekiranya itu memungkinkan. Namun catatannya ini tidak boleh mencederai azas, prinsip, dan kaidah penilaiannya. Tentu Bapak Ibu sebagai guru itu saya yakin dalam kompetensi pedagogi itu sudah jelaskan prinsip, azas penilaian, kaidah sudah selesai lah itu dipelajari Bapak Ibu. Nah, sepanjang tidak mengabaikan itu, maka silakan Bapak Ibu melakukan kreasi-kreasi dan inovasi dalam proses penilaian. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita memberikan peluang untuk kebebasan, kemerdekaan di dalam bagaimana cara melakukan penilaian ini. Kita hanya membatasi harus prinsip diperhatikan, azas diperhatikan, kaidah diperhatikan. Nah, kemudian ini sudah maklum bahwa penilaian kelulusan ini itu mesti harus berkeadilan, objektif, dan edukatif. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk PDBK, nah itu disesuaikan dengan ragam disabilitasnya. Ini diserahkan kepada satuan pendidikan, dalam ini adalah guru PAI pada sekolah luar biasa atau pada sekolah-sekolah yang inklusif yang menerima PDBK di situ. Nah, ketentuannya begini. Bagi peserta didik dengan hambatan intelektual yang tadi di awal saya sebut dengan kognitif, itu dilakukan dengan melakukan penyesuaian, baik itu menaikkan, menurunkan capaian pembelajaran atau KD atau indikator, menurunkan atau menaikkan kompetensi, materinya juga bisa dikurangi, kemudian caranya juga fleksibel, menyesuaikan, alat yang digunakan, waktunya kapan, itu terserah kepada satuan pendidikan yang tahu persis kondisi penyandang disabilitas itu. CP-nya atau KD-nya, indikatornya bisa diturunkan, menyesuaikan, ini kalau hambatannya intelektual. Tapi kalau bagi peserta didik berkhusus itu dengan tanpa hambatan intelektual, jadi intelektualnya itu masih normal, tuh, yang hambatannya ada penglihatan, pendengaran, atau jalannya dan seterusnya, maka akomodasinya itu hanya pada cara menilainya, alat yang digunakan, waktu, ini disesuaikan. Nah, tapi untuk KD-nya dan sebagainya itu tetap.
Oke, saya kira ini juga maklum bagus sekalian, dan itu bagaimana teknisnya sekali lagi, ini diserahkan sebenarnya kepada satuan pendidikan luar biasa atau yang inklusif, dalamnya adalah para guru yang mengajar yang memiliki PDPK. Nah, yang penting lagi ini bagus sekalian, teknik dan bobot penilaian. Kita Kementerian Agama menentukan begini bagus sekalian. Elemen-elemen dalam PAI itu kan ada Advan Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, kemudian SKI. Nah, masing-masing elemen ini itu kita pilih, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan sikap keberagamaan. Yang untuk pengetahuan itu kita beri bobot 30% saja. Tapi keterampilan beragama itu 70%. Dalam Al-Quran hadis misalnya, kalau pengetahuan itu kan misalnya menjelaskan pengertian idhar, halki, huruf idhar halki itu apa saja, itu terkait dengan pengetahuan. Tapi bagaimana menerapkan bacaan idhar halki, itulah penilaian keterampilannya. Jadi praktek membaca, itu diberi bobot 70%. Demikian juga fikih. Jadi ini mohon diutamakan yang fikih ini pada prakteknya atau pada keterampilannya. Anak disuruh langsung praktek sholat, praktek wudhu, anak di baris di tempat pancuran itu, peran-peran langsung kita lihat praktek, benar nggak cara membasuh wajahnya sudah merata apa belum, cara membasuh tangan sampai siku-siku apa enggak, cara dan seterusnya. Kemudian praktek sholat, berdirinya kayak apa, itu semuanya itu yang harus dilihat. Itu lebih diutamakan, nah, kita beri bobot 70% dari sekedar ujian yang sifatnya itu pengetahuan. Nah, jelaskan syarat rukun sholat dan sebagainya. Akidah akhlak, ini pengetahuan 30%, sikap dan perilaku dalam beragama sehari-hari 70%. Sikap dan perilaku. Jadi ada perilaku beragama, ada sikap beragama tadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita pisahkan. Kalau perilaku beragama itu bagaimana anak-anak kita menerapkan nilai-nilai agama sehari-hari. Kalau sikap beragama itu apakah yang diterapkan itu sudah moderat, apa ekstrim kanan, atau ekstrim kiri. Cara beragama itu kan bisa dipetakan seperti tadi itu. Moderat, ekstrim kanan, yang serba kaku, dikit-dikit mengkafirkan orang, kemudian dikit-dikit murtadkan, dikit dianggap salah, musyrik dan seterusnya, yang benar hanya dia, itu berarti ekstrim kanan. Nah, ekstrim kiri itu yang terlalu bebas. Yang terlalu bebas, dikit-dikit apapun boleh asalkan sesuai dengan akal. Ini harus kita lihat juga sekalian. Oke, ini nah, guru dapat mengembangkan teknik penilaian lain sepanjang dapat mengukur tujuan penilaian sesuai komposisi tersebut. Jadi komposisi ini tidak boleh dirubah. Jadi komposisi 30, 70 nggak boleh dirubah, tapi teknik penilaiannya silakan menggunakan cara lain yang selain disebutkan di sini, nggak masalah. Nggak masalah Bapak sekalian. Misalkan tes tulis, bisa lisan, bisa di sana PG, jodohkan, terserah lah itu, isi, silakan. Nah ini yang mohon diperhatikan secara khusus Bapak Ibu sekalian terkait dengan bobot. Nah, jadi sekali lagi ini merujuk kepada bahwa kita membelajarkan anak-anak kita tentang PAI, mata pelajaran PAI itu tidak sekedar anak tahu tentang agama, tapi menjadikan anak itu beragama. Artinya perilaku, cara berpikir, bersikap dan bertindaknya itu mencerminkan agama Islam. Ini jauh lebih penting. Nah itu tercermin dalam sini nih, keterampilan 70%, sikap 70% dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ketentuan umum penyusunan instrumen penilaian atau kalau kita sering menyebutnya membuat soal lah gitu. Ini ketentuan umumnya. Penilaian kelulusan peserta didik harus memperhatikan keselarasan dengan tujuan belajar mata pelajaran agama yang dipekerti. Karena itu dalam menyusun instrumen penilaian harus memperhatikan sebaik berikut. Ini beberapa hal. Satu, instrumen penilaian harus jelas mengukur ketujuan. Jadi artinya begini, kalau mengukur kognitif berarti ya menggunakan tes. Kalau keterampilan berarti praktek. Kalau perilaku berarti non-tes, misalnya begitu. Kemudian kisi-kisi instrumen penilaian mengacu kepada pembiasaan akhlak dan kurikulum pendidikan agama Islam dipekerti yang berlaku di satuan pendidikan yang bersangkutan. Ini penting.
Jadi yang dinilai tidak hanya SKL, tapi juga pembiasaan-biasaannya. Sehingga memungkinkan antar sekolah berbeda cakupan kompetensi, materi, teknik, bentuk, instrumen penilaiannya. Bapak Ibu mohon untuk tidak terlalu tabu, tidak risau dengan perbedaan antar sekolah. Bisa jadi PAI yang diujikan, yang dinilai di kelas di sekolah A dengan kelas sekolah B yang di sampingnya itu berbeda, nggak masalah. Nah, itu yang dimaksud dengan mengacu kepada pembiasaan akhlak, pembiasaan perilaku keagamaan yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Nah, kemudian guru memetakan kompetensi mata pelajaran agama Islam dan dipekerti secara proporsional dengan mempertimbangkan urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, tolong yang kalau Bapak Ibu melakukan ujian, penilaian dengan ujian misalnya, tolong betul diperhatikan, pastikan yang diujikan itu URKK-nya harus tinggi. Pertama, harus urgent. Yang diujikan pastikan sesuatu yang penting. Yang penting itu ukurannya, anak kalau tidak menguasai atau tidak bisa, itu sangat tidak layak. Contoh, anak lulus SD nggak bisa sholat, itu kebangetan. Nah, itu berarti sholat harus diujikan. Apalagi di SMP, di SMA. Itu urgent. Nggak pantas banget lah kalau anak lulus SD nggak bisa sholat atau nggak bisa wudhu, itu kebangetan. Itu berarti masalah yang sangat urgent karena terkait dengan fardu ain kehidupan sehari-hari. Kalau sampai misalnya, kalau guru PAI sampai tidak bisa mengajarkan bagaimana anak lulus ternyata nggak bisa sholat dan sebagainya, ini bisa jadi itu nanti di akhirat dipermasalahkan. Ini harus diperhatikan urgensi, kontinuitas, ini materinya menjadi prasyarat, kemudian relevan dengan kehidupan sehari. Jadi yang diujikan tolong yang real saja lah, yang terkait dengan kehidupan anak sehari-hari. Kemudian keterpakaiannya, hal-hal atau yang diujikan, materi yang diujikan itu yang betul-betul digunakan dalam kehidupan sehari-hari anak. Sesuatu yang mengawang-awang itu nggak perlu diujikan terlalu detail. Nah, jadi materi-materi atau kompetensi yang hanya yang memenuhi URKK tinggi inilah yang layak untuk diujikan kepada anak-anak kita. Hal-hal yang remeh-temeh itu tolong tidak perlu diujikan, tapi fokus kepada yang URKK. Nah, tidak kalah pentingnya ini kami pesankan betul Bapak Ibu sekalian, instrumen penilaian kalau Bapak Ibu membahas soal ketika membuat ujian dan seterusnya, tolong tidak boleh berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat. Jadi soal-soal atau ketika Bapak Ibu menguji anak-anak, hindari sesuatu yang itu berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat. Apa itu? Saya mengidentifikasinya ada H, ABCDF. Yang pertama, pornografi. Jangan sampai soal mengandung gambar atau menceritakan yang itu membangkitkan syahwat. Kedua, jangan sampai soal itu menceritakan sesuatu yang itu berbau kekerasan, pelecehan, sadisme, menceritakan darah tentang misalkan menyebut kata memenggal kepala dan seterusnya, itu nggak bagus. Kemudian bias gender, melecehkan atau merendahkan status laki-laki, perempuan dan sebagainya. Bias bisnis, misalkan mencantumkan merek tertentu agar laku, kemudian atau bahkan membuat stempel buruk itu tentang bisnis merek tertentu, nggak boleh dimasukkan dalam soal-soal kita. Mengandung perbedaan atau khilafiyah yang terlalu sensitif dalam kehidupan sehari. Tolong tidak mencantumkan hal yang khilafiyah. Kemudian konten yang kontra terhadap komitmen kebangsaan, keindonesiaan, yang kontra terhadap Pancasila, NKRI, D45, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 hal ini mohon diperhatikan soal-soal kita, instrumen pilihan kita, jangan sampai menjadi 4 hal. Oh, bias politik, ada bias politik ya. Oke, bias politik ini maksudnya
jangan sampai soal-soal kita itu mencantumkan yang itu dipersepsikan sebagai dukungan terhadap pilihan politik tertentu. Mencantumkan tokoh politik, partai politik, tapi menimbulkan persepsi kita mendukung tertentu atau bahkan merendahkan yang lain. Itu jangan sampai. Nah, hal ini tolong tidak diperhatikan betul ini. Tolong diperhatikan. Atau konten lain yang berpotensi menjadi masalah di masyarakat yang lainnya yang selain disebutkan. Bisa jadi terkait dengan rumah tangga orang, terkait dengan apa, dan sebagainya. Tolong dihindari, karena kita punya pengalaman Bapak Ibu sekalian, betapa soal-soal yang melanggar beberapa poin ini itu cukup menguras tenaga dan perhatian kita. Sehingga mestinya perhatian dan tenaga kita untuk meningkatkan program kita lebih baik lagi, tapi hanya sibuk untuk mengurus hal-hal yang viral, soal-soal viral. Contoh soal yang terkait dengan khilafah. Khilafah itu jelas bertentangan dengan NKRI, sampai dikeluarkan misalnya. Atau apapun lah yang bertentangan dengan Pancasila. Ini tolong para guru PAI betul-betul concern di sini. Nah, dalam ini nanti di dalam Mornef itu, dalam jaminan mutunya, para pengawas, para kepala kantor Kementerian Agama itu harus ikut terjun di sini. Kalau sampai hal-hal ini melanggar, nanti akan diproses sebagaimana pengalaman dulu-dulu. Itu tidak hanya pembuat soalnya, tapi kepalanya, kemudian kepala kantornya, dan seterusnya itu akan Oke, baik, sudah. Berikutnya, ini penting, nomor 5 ini menjadi catatan penting. Kisi-kisi dan instrumen penilaian kelulusan dikembangkan sendiri oleh guru PAI dan budi pekerti pada sekolah yang bersangkutan. Nah ini, jadi gurunya sendiri aja yang membuat soal. Nah tapi, namun dalam kondisi tertentu, misalnya keterbatasan SDM, jadi SDM-nya nggak bisa membuat soal yang baik, misalnya, instrumen dapat dikembangkan secara kolaboratif bersama komunitas KKG, PAI, atau MGMP PAI sepanjang tetap menjaga ketentuan umum penilaian ini. Tolong diperhatikan. Jadi tidak harus soal itu sama untuk satu wilayah tertentu, satu kabupaten, satu kota, tidak harus. Jadi betul-betul ini diserahkan kepada guru di satuan pendidikan. Sehingga bisa jadi antar sekolah berbeda soalnya dan sebagainya. Cuma dimaafkan ketika guru di sekolah tertentu itu tidak mampu membahas soal yang baik misalnya, kemudian belajar berkolaborasi dengan komunitas KKG, MGM lain. Bahkan bekerjasama dengan sekolah sebelah misalkan nggak masalah. Ini menjadi penting Bapak Ibu, kita kembalikan kepercayaan penilaian kelulusan ini kepada yang berwenang, yaitu guru dalam satuan pendidikan itu. Nah, terus bagaimana peran KKG? Nah, kami mohon bantuan kepada KKG, MPMP, ini mendampingi para guru-guru itu untuk membisakan transfer pengetahuan, keterampilan untuk membuat soal praktek yang baik, instrumen pengamatan yang baik, kemudian bertukar pikiran dalam pelaksanaan penilaian perilaku, akhlak sehari-hari, itu bagaimana, itu silakan mohon bantuannya para pengurus KKG, MPMP itu, disinilah peluangnya untuk memerankan, membisakan kepada guru-guru kita. Tapi untuk soalnya, instrumennya kayak apa, isinya apa, serahkan kepada guru yang bersangkutan. Oke. Guru dalam menyusun instrumen penilaian harus memperhatikan prinsip, prosedur, kaidah, dan tata aturan instrumen penilaian yang digunakan. Nah, dalam hal ini pesan kami Bapak Ibu, guru harus memperhatikan dan merujuk kepada panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum tahun 2013 untuk PAUD yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek tahun 2022.
Ini Bapak Ibu bisa download ya, ini sudah dikeluarkan resmi. Jadi tetap panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu dirujuk. Tapi dalam hal kekhususan itu Bapak Ibu merujuk kepada juknis ini. Nah, jadi karena dalam kaidah fikih itu kan al-wilayatul khossah aqwa min al-'amma. Jadi kekuasaan sifatnya khusus, misalnya PAE, itu lebih kuat daripada kekuasaan secara umum. Tapi tetap kita mempertimbangkan apa yang ada di dalam aturan umum yang ada di dalam panduan pembelajaran dan maksud yang ada di Kemendikbud. Itu tetap kita mempertimbangkan ke sana. Oke. Nah, kemudian prosedur penyusunan instrumen penilaian, ini saya kira sudah maklum bagi semua guru, itu bagian dari kompetensi pedagogik guru, bagaimana menyusun instrumen dan seterusnya. Terkait dengan penilaian keterampilan keagamaan misalnya, nah itu prosedur kalau kita menguji keterampilan Al-Quran kayak apa, ini di sini sudah dijelaskan. Ya, mohon Bapak Ibu nanti, saya kira ini teknis sekali ya. Waktunya gimana Pak Nasir? Cepat. Oke, 10 menit lagi katanya. Saya kira yang teknis ini bisa dibaca ya, prinsipnya bahwa Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi keterampilan apa yang ada dalam Al-Quran itu, aspeknya apa saja, itu saya kira sudah melekat pada diri Bapak Ibu sebagai guru PAI lah. Saya yakin Bapak Ibu sudah bertahun-tahun menjadi guru dan sudah paham sekali memetakan materi-materi, keterampilan, dan aspek-aspek yang harus dinilai di dalam praktek keagamaan itu. Kemudian ini terkait dengan keterampilan ibadah, fikih. Nah ini, prosedur penilaiannya kayak apa? Yang penting ini Bapak sekalian. Dalam keterampilan ini kami memetakan seperti ini. Bapak Ibu perlu membuat peta seperti ini. Nah, ini keterampilan ibadah misalnya berwudu, tayamum, dan seterusnya. Berwudu sampai nomor 7, hafalan doa setelah sholat, ini diusahakan itu dikuasai oleh SD. Jadi anak lulus SD itu kita kita pastikan itu bisa wudu, bisa tayamum, bisa simulasi membersihkan najis, baik mukhafafah mutai sama golabdo, kemudian bisa mempraktekkan gerakan sholat yang benar, cara takbir yang benar, dan seterusnya, hafalan doa di dalam sholat, doa di luar sholat, ini setidaknya harus bisa lah, karena nggak pantas kalau lulusan SD nggak bisa ini. Karena itu keterampilan agama, itu kalau bisa fokus menguji ini. Nah untuk SMP, itu ditambah mulai mandi wajib, hanya simulasi saja, jangan dipraktek langsung Bapak sekalian ya. Nanti kalau praktek langsung seru ini. Simulasi saja, misalkan cara memulai dari kanan itu kayak apa, kemudian seterusnya terus merata itu kayak apa, memperagakannya dan sebagainya. Simulasi saja. Kemudian hafalan niat sholat jamak, qashar, kemudian praktek sholat jenazah. Nah, ini ditambahkan untuk di tingkat SMP. SMP kita lakukan sejak itu. Nah, untuk tingkat SMA itu ditambah lagi simulasi tentang tazhizul mayit. Tazhizul mayit. Tidak hanya sholat, tapi bagaimana memandikan, mengkafani, menyolak, hafalan doa-doa, dan seterusnya. Tentu ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Bapak Ibu bisa menambahkan keterampilan ibadah lain yang itu dibiasakan di sekolah masing-masing. Misalnya di sekolah tertentu itu ada pembiasaan harus hafal tahlil misalnya, memimpin tahlil, harus hafal sholawat apa gitu misalnya, itu terserah ditambahkan saja. Sekali lagi ini tidak membatasi. Nah ini cara membacanya begini Bapak Ibu sekalian, cara membacanya. Jadi misalnya anak ada di SMP, itu mestinya kan diuji tentang simulasi mandi dan seterusnya. Nah, tapi ketika menurut asesmen guru-guru itu ternyata wudhu saja nggak bisa, sholat saja nggak bisa, maka wudhu dan sholat harus ikut diujikan. Nah ini, ikut diujikan. Demikian pada SMA.
Jadi SMA itu mestinya yang diujikan itu terkait dengan misalkan simulasi tajhizul mayit, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, doa-doanya dan seterusnya. Nah, oke. Tapi ketika asesmen diagnostik Bapak Ibu menyatakan ternyata anak-anak di sekolah itu banyak yang nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, nggak bisa sholat, gerakan sholat, doa sholat, hafalan doa setelah sholat, dan ternyata banyak yang nggak bisa, maka bisa ditetapkan sebagai bagian dari penilaian penentuan kelulusan. Nih, sekali lagi ini fleksibel, tapi prinsipnya yang paling prinsip adalah jangan sampai anak-anak kita lulus dari SD, SMP, SMA tidak bisa wudhu, nggak bisa sholat, nggak hafal doa dalam sholat, nggak bisa doa setelah sholat. Itu. Kalau di Al-Quran tadi itu nggak bisa baca Quran, itu kebangetan. Nah, maka ini harus diujikan di semua tingkatan. Tapi sekiranya menurut hasil asesmen diagnostik ternyata sudah banyak yang dikuasai, ya udah langsung keterampilan yang lain. Nah, itu cara membaca tabel ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, keterampilan ibadah tersebut tidak harus diujikan semua secara bersamaan. Tadi yang saya maksud tadi ya, saya jelaskan. Guru PAI dan budi pekerti harus menetapkan beberapa kriteria keagamaan tersebut sesuai hasil asesmen awal kompetensi didik. Ini yang saya maksud tadi. Prinsipnya, peserta didik yang akan lulus pada jenjang tertentu harus menguasai keterampilan ibadah yang sangat mendasar. Yang sangat mendasar itu merupakan fardu ain. Contoh yang fardu ain itu kan sholat, wudhu, puasa, misalnya itu. Itu harus bisa. Kalau nggak bisa ini, ya Allah, guru agama dituntut nanti di akhirat. Karena itu harus dijadikan sebagai aspek penilaian yang betul-betul ditegakkan. Nah, keterampilan ibadah yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan dijadikan kontrak belajar dengan peserta didik di awal tahun. Jadi sarannya kalau bisa, apa-apa yang dikuasai tadi itu di awal tahun sudah disampaikan. Anak sekalian, nanti sebelum lulus anak-anak harus menguasai ini. Silakan cara belajarnya bagaimana, kami siap mendukung, kami siap membantu. Tapi nanti di akhir, nanti akan kami pastikan yang lulus harus ini. Jadi kontrak. Nah, guru perlu menginformasikan sejak awal keterampilan apa saja yang harus dikuasai. Bagaimana uji praktek akan dilakukan dan indikator penilaiannya apa saja, sehingga peserta didik lebih bisa mempersiapkan diri dengan berbagai cara yang akan ditempuh. Ini kita harus sampaikan terbuka di awal tahun. Itu. Guru juga dapat melakukan penilaian sumatif untuk kelulusan sepanjang tahun secara fleksibel. Jadi karena disampaikan di awal, mulai dia sudah diuji, kalau sudah lulus kasih apa sertifikat apa gitu, nanti di akhir tinggal selesai. Nah, kira-kira begitu. Ini yang dimaksud dengan fleksibilitas di dalam penilaian agama Islam ini. Dalam kondisi tertentu, demi mutu yang lebih baik, guru dapat bekerja sama dengan pihak lain yang kredibel. Pihak lain itu bisa pribadi, bisa lembaga, pribadi misalnya Bapak Ibu punya kenalan ustadz yang kredibel, punya kiai di kampung situ yang bagus, diminta tolong untuk ngetes. Atau lembaga, jadi TPQ atau Dinia Takmiliyah, pesantren misalnya untuk ngetes. Ini bagus sekali kalau Bapak Ibu bisa diterapkan ini. Guru juga dapat melakukan penilaian sumatif untuk tadi sudah ya. Misalnya lembaga Taman Pendidikan Al-Quran, Takmiliyah dan seterusnya. Oke, bagus sekali. Nah, ini contoh-contoh. Nah, berikutnya terkait dengan penilaian sikap dan perilaku keagamaan. Tadi kalau penilaian sikap ada dua tadi ya, sikap keagamaan dan perilaku keagamaan. Kalau perilaku itu sejauh mana anak-anak kita menerapkan sehari-hari, kalau sikap itu moderat apa tidak. Oke, kira-kira sudah maklum.
Nah, ini yang penting, yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Langkah-langkah tadi sudah ya. Sikap perilaku yang dinilai adalah sikap perilaku yang ingin dibentuk melalui mata pelajaran agama Islam dimengerti, dan sikap yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sebagai sikap yang harus dikuasai, ditetapkan, dibiasakan, dan diinternasikan pada peserta didik yang menjadi keunggulan atau kekhasan sekolah. Ini mengulang lagi, memperkuat lagi. Jadi yang dinilai itu tidak hanya pada SKL, tapi juga pada pembiasaan dan seterusnya itu. Nah, yang paling penting ini, dalam kondisi tertentu, hasil observasi, penilaian diri, penilaian antara teman, catatan jurnal juga dapat digunakan sebagai pelengkap atau pembanding penilaian kompetensi pengetahuan serta peserta didik dalam materi tertentu. Artinya begini, untuk menilai tingkat pengetahuan anak, itu Bapak Ibu bisa mengcompare dengan hasil penilaian keterampilan atau sikap yang hasil observasi, penilaian diri, dan sebagainya itu. Karena asumsinya begini, asumsinya, kalau anak bisa mempraktekkan sholat, berarti anak punya pengetahuan tentang sholat. Nah, ini. Nah, sehingga nggak perlu ujian nggak perlu ujian pengetahuan sholat, soal nggak perlu menguji terkait dengan sholat. Bisa jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau anak kita amati, ternyata akhlaknya tawadhu, akhlaknya, maka anak nggak perlu diuji pengetahuan apa itu tawadhu dalam soalnya itu. Nah, misalnya begitu. Asumsi kita kalau anak itu sudah tawadhu, oh berarti dia ngerti tentang apa itu tawadhu. Kalau anak bisa praktek wudhu, oh berarti anak itu ngerti tentang itu. Asumsi saja, asumsi saja. Maka hasil dari observasi, penilaian diri, praktek itu jadi pelengkap, jadi pembanding dari penilaian kognitif. Nah, saya kira ini Bapak Ibu, cara pandang ini, itu kita memberanikan diri untuk bisa melakukan itu agar kita sekali lagi fokus kepada keterampilan beragama, sikap dan perilaku beragama. Karena itu menjadi inti dari PAI kita. Oke, dan seterusnya, nah, ini Bapak Ibu mohon untuk membaca lengkap di penilaian ini. Ketika Bapak Ibu mensosialisasikan kepada yang lain pun, kalau bisa dibacakan utuh seperti ini biar tahu persis bagaimana bangunan utuh dari juknis ini. Ini kami tegaskan lagi bahwa penilaian dengan pengamatan, catatan pilihan diri, dan penilaian antar teman ini juga digunakan untuk mendeteksi pola sikap beragama tadi, pola sikap beragama. Pola sikap beragama tadi itu ya, apakah anak itu sudah moderat, apakah masih ekstrim kanan, apa masih ekstrim kiri. Itu pola beragama. Hasil dari penilaian ini sangat penting untuk mendampingi dan memperbaiki pemahaman dan sikap beragama agar tetap moderat. Dengan demikian, lulusan anak kita dari SD, SMP, maupun SMA dapat dijamin memiliki akhlak mulia, taat beragama, berfaham keagamaan yang moderat dan toleran, tidak anti Pancasila, Undang-Undang 45, komitmen kepada NKRI, yang harga mati itu, dan yang berbhinneka tunggal ika. Ini menjadi penting Bapak Ibu, karena tugas kita memastikan bahwa pemahaman keagamaan anak-anak kita yang tercermin dalam sikap beragama itu harus tetap moderat. Karena ini menjadi amanat dari RPJM kita, yang itu menjadi program Kementerian Agama, dan kita sebagai insan dunia pendidikan membawa terbebani oleh amanat itu. Terbebani artinya kalau anak-anak kita kok ternyata cara beragamanya itu kemudian menyimpang dari moderasi itu, kemudian sampai itu kita ikut bertanggung jawab. Kira-kira itu secara tanggung jawab. Oke, 2 menit lagi. Penilaian pengetahuan agama itu maklum. Maklum, ini tolong nanti Bapak Ibu merujuk kepada bagaimana teknis membuat soal yang itu saya kira sudah sangat
sangat terbiasa, yang karena melekat di dalam kompetensi pedagogik yang Bapak Ibu kuasai. Nah, sekarang pengelolaan hasil penilaian Bapak Ibu sekalian. Hasil penilaian dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kami tidak mengatur bagaimana cara mengelola dan selalu tidak mengatur. Itu Bu sudah paham lah itu cara dan sebagainya. Amanat kami hanya menentukan guru harus melakukan analisis, setelah nilai harus dianalisis apakah tuntas, nggak tuntas, kemudian seterusnya itu. Hasil penilaian peserta didik dibandingkan kriteria atau kompetensi yang harus dikuasai, ini yang penting. Jadi performa peserta didik itu dibandingkan dengan apa yang harus ia kuasai, bukan dibandingkan dengan apa yang dikuasai oleh teman-temannya. Itu berarti kita mengikuti patokan. Nah, tentang pelaporan hasil penilaian pun kami tidak menentukan secara teknis pelaporannya apakah harus dipisah antara pengetahuan agama, pengetahuan keterampilan dan sebagainya. Saya tidak mengatur. Prinsipnya orang tua atau masyarakat itu berhak tahu tentang bagaimana kompetensi diambil anak-anak ini. Apakah disatukan cukup nilainya 1, kemudian diberi deskripsi, itu silakan. Kami tidak mengatur ke sana. Nah, itu sudah ada panduannya lah kira-kira begitu. Nah, kemudian monitoring inflasi ini akan kami lakukan untuk memastikan memonitoring apakah yang penerapan dari memastikan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan di lapangan itu sesuai dengan juknis ini. Kemudian kita evaluasi juga untuk memastikan sebetulnya kendala apa dan bagaimana perbaikannya ke depan. Ini penting. Nah, tujuan ini tentu akan kami fokuskan kepada 3 hal ini, monitoring dan evaluasi kita. Pertama, kualitas persiapan pelaksanaannya. Apakah Bapak Ibu ketika menyiapkan instrumen itu langkah-langkah tadi itu sudah dilakukan? Apakah ada semacam pelatihan dan seterusnya untuk menyiapkan itu, untuk mendapatkan instrumen yang baik dan benar? Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Kanwil, oleh kantor Kementerian Agama di kabupaten atau kota, oleh KKG MPMP, oleh pengawas-pengawas kita, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kami juga akan mengukur, melihat apakah kualitas instrumen itu sudah sesuai, mengukur apa yang harus diukur, kemudian 70% tercapai apa tidak, kemudian kualitas penyelenggaraannya, ketika pelaksanaannya itu bagaimana. Memang kami memberikan fleksibilitas yang luar biasa tadi itu, tapi prinsip-prinsip dalam penyelenggaranya apakah pelaksana dengan baik apa tidak, itu kami akan melakukan monef. Nah, terkait dengan itu, maka kami akan mengembangkan instrumen untuk melakukan monef itu. Hal yang skala pentingnya adalah, Bapak Ibu sekalian, monef, siapa yang melaksanakan? Nah, ini kami ngatur begini. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian sumatif untuk kelulusan di satuan pendidikan dilakukan sebagai bagian dari sistem penilaian mutu yang melekat pada tugas dan fungsi kepala sekolah, fungsi dan tugas pengawas PAI, kantor Kementerian Agama pada kabupaten kota, kantor agama pada provinsi, dan sampai kepada Kementerian Agama pusat, khususnya di Direktorat PAI pada Ditjen Teknik. Ini jadi untuk memastikan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu sesuai dengan judulnya atau tidak, kami monitoring ini itu dilakukan melekat di dalam tupoksi yang tadi, termasuk kepala sekolah. Sekalipun ada di sekolah umum misalnya, tapi juknis ini mengikat kepada beliau-beliau untuk memastikan bahwa guru-gurunya itu, guru PAI-nya itu melakukan itu. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, bahwa juknis ini diharapkan mengarahkan kepada guru dan dalam melakukan penilaian ini yang betul-betul berdampak kepada sikap dan perilaku keagamaan anak-anak kita. Itu yang paling penting. Tidak hanya berhenti pada kognitif, tapi dengan pola penilaian seperti ini, pembelajaran PAI kita itu betul-betul diharapkan punya pengaruh dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Dan itu sekali lagi, bagaimana melakukannya, Bapak Ibu sebagai guru PAI yang paling tahu situasi kondisi di tempat. Karena itu dalam juknis ini kami memberikan
fleksibilitas. Tapi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan tadi. Nah, dalam hal ini kami mendorong Bapak Ibu harus berani melakukan kreativitas dan inovasi. Tidak cukup hanya Bapak Ibu melakukan hal yang lumrah-lumrah saja. Karena saya tahu tantangan Bapak Ibu yang mengajar PAI dan budi pekerti di sekolah itu luar biasa. Ada yang merasa berjuang sendirian lah, tidak ada yang memperhatikan, dan sebenarnya itu banyak sekali. Karena itu harus berani melakukan kreativitas dan inovasi. Selamat, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, memberkahi, meridhoi apa yang kita lakukan ini. Ladiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Paling akhir mohon bantuan kepada para PTP di Kanwil, PTP yang ada di Karakasi, yang ada di kabupaten kota, kantor kementerian agama kota, kemudian para